Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Suraya Fitria dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Anna Firth. Nah, siapa sih Anna Firth ini? Anna Firth ialah seorang wanita ahli psikolog yang mana beliau menciptakan psikoanalisis anak, yang mana hasil karyanya itu berkontribusi besar terhadap kita, apalagi kita sebagai orang tua. Mengapa kontribusinya sangat besar terhadap kita? Karena kita dapat memahami psikolog anak, dan Anna Firth juga mengembangkan teknik-teknik yang berbeda dalam merawat anak-anak tersebut. Dan yang telah kita ketahui juga bahwa Anna Firth ialah putri bungsu dari Sigmund Freud. Kemudian Anna Firth sangat terkenal dengan buku-bukunya. Salah satunya ialah Ego dan Mekanisme Pertahanan. Inilah biografi singkat tentang Anna Firth. Kemudian konsep teori kepribadian Anna Firth ini, di mana Anna Firth sangat memusatkan atau lebih condong untuk penelitian itu terhadap anak-anak dan remaja. Di mana saat meneliti atau menganalisis anak-anak, Anna Firth menemukan bahwa anak-anak kemampuannya itu belum stabil, kemampuan simbiotiknya itu belum stabil karena belum selengkap seperti orang dewasa lainnya. Yang kita ketahui juga bahwa anak-anak belum bisa mengungkapkan masalah-masalahnya secara verbal, dan anak-anak itu belum bisa mengungkapkan egonya, sehingga masalah kejiwaannya yang dapat diketahui hanya melalui ekspresi-ekspresinya. Ketika ia sakit, ia akan merasakan kesedihan. Ketika ia senang, ia akan merasakan kegembiraan. Berikut beberapa macam teori menurut Anna Firth. Pertama adalah psikoterapi anak, di mana psikoterapi anak ini terbagi lagi beberapa macamnya. Yang pertama adalah terapi gabungan. Nah, terapi gabungan atau kekaguman dan kepercayaan, di mana kekaguman dan kepercayaan ini sangat penting atau sangat dibutuhkan untuk anak. Kita tidak bisa menggunakan salah satunya saja, tetapi menurut Anna Firth ini kekaguman dan kepercayaan harus digabungkan agar tumbuh kembang si anak itu bertumbuh kembang secara masak, berubah dan menguasai realitas yang ada dalam dirinya, baik maupun di luar atau di dalam dirinya tersebut. Oleh karena itu, gabungan antara kepercayaan dan kekaguman itu sangat penting menurut Anna Firth, karena kekaguman dan kepercayaan itu saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk dikaitkan atau digabungkan. Kemudian selanjutnya melalui konflik dan struktural, bahaya perkembangan, di mana kelunturan anak dan perkembangan menuju kemasakan yang berkelanjutan itu memaksa anak bukan pada simptom neurotiknya. Kemudian selanjutnya ada asesmen metodologi. Nah, yang pertama ini adalah memberikan arahan yang konkret dan seragam. Kemudian yang kedua, mengharuskan terapi untuk mengintegrasikan hasil observasi dengan data klien atau data si anak tersebut. Dan yang ketiga ialah membutuhkan teori teori ego untuk memperoleh makna metapsikologi dan data hasil dari observasi tersebut. Selanjutnya pentingnya realisasi sosial. Nah, di sini di mana anak-anak ini tidak seperti orang dewasa lainnya, di mana anak-anak ini masih dapat sangat terpengaruh oleh dunia luar. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus siap menerima bahwa anak-anak itu masih sangat ketergantungan dengan kita sebagai orang tua, ketergantungan terhadap kita sebagai orang tua, atau kepada guru-gurunya, atau saudara-saudaranya, atau seseorang yang ada di sekitarnya.
Mengapa anak-anak masih sangat ketergantungan terhadap orang sekitarnya atau orang tuanya? Karena tadi anak-anak itu masih sangat mudah terpengaruh oleh dunia luar. Maka dari itu anak-anak masih butuh pengawasan dari orang-orang sekitarnya. Selanjutnya, kita akan membahas garis perkembangan pada anak. Garis perkembangan pada anak ini terjadi antara id dan ego. Nah, dimulai dari id ialah id itu untuk memperoleh kepuasan yang mana akan bergeser kepada egonya, dan ego ini akan menguasai diri si anak, entah dari eksternal maupun internal si anak tersebut. Yang pertama, dari ketergantungan menjadi percaya diri, yang mana ketergantungan biologis anak kepada ibunya tidak mengenal bahwa dirinya terpisah dari orang lain. Dan yang kedua, dari menghisap menjadi makan makanan yang keras. Seperti seorang anak yang biasanya disiplin untuk meminum dari botol atau dari ASI ibunya, kemudian menjadi makan makanan yang keras. Tadinya makan disuapin, sampai akhirnya si anak bisa makan dengan sendirinya. Dari yang mengompol dan gobrok menjadi dapat mengontrol urinasinya, yang mana biasanya anak ini membuang hajat-hajat kotoran yang ada pada tubuhnya itu sembarangan. Jadi si anak ini mengetahui di mana ia harus membuang hajat-hajat atau kotoran-kotoran dari tubuhnya itu melalui tempat yang benar. Kemudian selanjutnya, dari yang tidak bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab, di mana masa ini adalah masa anak yang tadinya tidak mengetahui sebab akibat menjadi anak ini tahu sebab dan akibat yang akan dia dapatkan. Kemudian selanjutnya, dari egosentrik menjadi kerjasama, di mana anak yang dulunya egois atau yang mementingkan diri sendiri menjadi bisa diajak kerjasama dengan orang lain, atau dengan orang sekitarnya. Kemudian pembahasan selanjutnya ialah mekanisme pertahanan ego, di mana yang pertama tadi kita sudah menjelaskan tentang psikoterapi anak, kemudian yang kedua garis perkembangan pada anak, dan yang ketiga ialah mekanisme pertahanan ego. Pertahanan ego pada anak dilakukan dengan cara yang pertama, penolakan dengan cara memblokir diri. Maksud memblokir diri itu kayak memblokir atau menutup diri dari dunia luar. Selanjutnya ada resepsi melupakan atau tidak mau mengingat sesuatu hal yang membuatnya ia merasakan sakit atau takut. Jadi dia itu berusaha melupakan sesuatu atau melupakan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi yang membuat dia takut atau merasakan sakit. Selanjutnya ada isolasi atau intelektualisasi, di mana ini adalah menutup diri dan tidak ingin tahu situasi di luaran sana. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan, yang saya ambil dari konsep-konsep kepribadian menurut Anna Ford. Dan yang tadi sudah saya bahas, yang pertama itu ada psikoterapi anak, dan yang kedua garis perkembangan pada anak, yang ketiga mekanisme pertahanan dan ego. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.